Selamat pagi guys. Hari ini mau seleksi bunga jambu air. Ada lalat buahnya. Ini berhubung jambu air Deli hijau itu kalau berbunga yo ekstrim, keluarnya tuh banyak, jadi harus memang kudu diseleksi sesuai kemampuan si cabang. Ini pohon umur 4 tahun di pot polybag, ini polybag PE ya, 50 atau 60 liter, saya lupa, 60 kalau nggak salah. Tapi akar udah pada tembus di bawah, jadi tadi juga ikut dikocor biar lebih dapat menyerap air ya. Ini kalau berbunga di batang utama, bukan batang utama sih, batang gede begini yo pasti kuat gitu. Tapi kalau berbunganya tuh di batang nih sebesar telunjuk ya, sebesar telunjuk itu paling mampu cuma 3 dompol dengan berat mungkin cuma 1 kiloan, lebih dikit lah. Kalau lebih nanti malah patah gitu kan. Jadi kalau jambu Deli hijau itu per butirnya rata-rata di 1 on aja deh. Jadi sekilo isi 10 gitu kan, tapi kebanyakan sih sekilo isi 7 atau 8, sekitar 6 sampai 10. 6 sampai 10 tapi rata-rata 7 atau 8 gitu. Nah, nanti satu cabang ini sebesar telunjuk tangan kita kita seleksi waktu bunga gitu. Udah jadi bunga seperti ini sebenarnya sih telat, cuma untuk memang lebih yakin si bunga ini sudah lolos jadi bunga gitu kan. Jadi bunga tuh yang udah seperti ini. Tapi kalau masih yang seperti ini ya, masih kecil seperti ini tuh masih rawan gitu kan, risiko rontok atau apa. Kalau udah diseleksi dari kecil seperti ini, nanti malah kalau nggak jadi udah nggak jadi stabil seperti ini malah repot nanti. Nah ini seperti ini ya, masih kecil seperti ini sebenarnya udah buang nutrisi, cuma ya mau gimana lagi biar lebih yakin gitu kan. Nah ini satu cabang ini nanti mau kita beri paling 3 dompol. Besok kita pelihara 3 dompol, dan 1 dompol seperti ini nanti cuma dipelihara sekitar 4, maksimal 4 butir. Nanti seleksinya bertahap ya. Seleksinya awal itu kita seleksi bunganya, nanti setelah mekar baru nanti seleksi untuk kita jadikan buah. Sementara kita seleksi bunganya aja, nggak usah pakai gunting atau apa. Kebetulan kalau jambu kalau masih bunga seperti ini, ngerempelinnya tuh gampang, jadi seleksinya tuh gampang. Kita mulai dari pucuk dulu. Kenapa pucuk dulu? Karena pucuk itu tempat tumbuhnya daun. Jadi bunga yang ada di pucuk itu kita buang semua. Biar nanti di sini tuh tumbuh daun saja. Untuk berbuahnya itu di dekat-dekat pangkal aja, jadi lebih kuat dan buahnya bisa lebih besar. Begitu sini jadi buah, pucuknya numbuh, itu nanti malah nggak akan kekurangan daun. Ini kita buangin ya. Nanti kita sisain 4 dompol aja dulu. Terus besok kalau sudah mekar mau dipelihara 4 atau 3 dompol ya, nanti yang penting ini maksimal 4 lah, 4 dompol. Kalau mau dikasih 3 ya bagus, tapi daripada kita kasih 3 dulu tapi nanti kalau penyerbuannya nggak bagus, malah jadinya cuma 2 dompol kan eman. Jadi kita seleksi, kita lebihin dari dompol yang akan kita pelihara. Misal kita mau pelihara 3 ya kita kasih 4 dulu ya kan. Nanti setelah penyerbuan baru kita pelihara 3 dompol, dan per dombolnya kita kasih cuma sekitar 4 butir aja. Ini jadi kita bisa kasih jarak ya. Ini kita buang, terus ini yang ke arah atas ini juga kita buang, karena kalau ke arah atas besok ada buah itu nanti akan turun ke bawah juga, malah nanti patah atau risiko terjepit gitu kan. Jadi mending yang arah ke bawah lurus gitu kan. Ini masih ada
Nah ini 1 2 3 4 5 6 7, ini masih 7 ya. Ini yang enggak seumuran, yang masih kecil kita buang aja. Jadi harapannya nanti ini bisa jadi buah, nanti numbuh bunga baru lagi yang umurnya lebih muda, jadi bisa bertahap. Ini kita rempel juga, yang ini juga kita rempel. 1 2 3 4 5, ini masih 5. Jadi mungkin yang sebelah sini ya yang kita buang. Nah, seperti ini ada 1 2 3 4 ini. 1 2 3 4, ini 4. Nanti kalau sudah mekar baru kita seleksi lagi. Terus per dombol juga akan kita seleksi seperti ini. Yang ini beda umur ya, ini beda umur, ini beda umur. Nah yang seperti ini nih harus kita buang aja. Kenapa? Besok kalau dia ada buah, itu buahnya nempel di batang sini. Begitu nempel di batang sini, ini tuh buahnya nanti malah bergesek-gesekan, terus akhirnya malah rusak gitu. Jadi kalau lurus ke bawah gitu dia menggantung gitu, jadi dia nggak apa namanya, nggak gesek-gesekan. Ini juga, ini seumuran dengan dia ya, yang ini seumuran dengan mereka. Nah, ini yang nggak seumuran kita buang dulu. Dan ini juga ada 2, 1 mata tunas keluar 2 bunga, ini kita potong 1 aja yang kita pelihara. Kemudian ini yang di pucuk ya, di pucuk kita buang, apalagi ini yang mengarah ke atas gitu kan. Mengarah ke atas ini wajib, daripada nanti ini si batang itu nekuk ke bawah akhirnya patah kan eman. Nah ini di pucuk tapi bukan yang pucuk utama ya, ini pucuk cabang, ini kita pelihara dulu nggak apa-apa. Ini mengarah ke atas lagi nih ya, ini kita buang. Nah, ini salah satu apa ya, metode atau contoh gitu kan. Kemudian nih coba nih ya, ini batangnya di sini, dia berbunganya di pucuk gitu kan, di pucuk tapi pucuk cabang. Untuk yang pucuk daun tuh ada di sini tuh. Nah ini kita seleksi juga sekalian aja. Ini yang paling ujung kita buang aja. Kemudian ini batang segede gini udah kita kasih 1 dompol aja. Kalau kita kasih lebih dari 1 dompol malah nanti patah. Nah ini kita pelihara dulu 2 kanan kiri, besok kita pelihara 1 aja kalau sudah mekar. Nah yang ini juga nih isi 2 3 gini dibuang aja sekalian. Kita pelihara ini juga 1 batang, ini cuma 1 kelingking nggak ada ya. Nah ini ada bunga kecil kita buang. Kalau 1 kelingking gini kalau dibandul kena beban 1 dompol dengan berat isi 4, misalkan isi 4 atau isi 4 hampir setengah kilo ya, 4 on gitu aja, ini pasti udah keberatan gitu. Nanti kalau banyak dompol seperti ini dipelihara ya kan, malah akhirnya patah nggak jadi panen. Jadi mending kita buang aja, kita pelihara yang sudah agak gedean bunganya nih. Nah, jadi biar nggak nutrisinya terbuang percuma gara-gara si bunga yang banyak tadi. Yang ini juga nih batangnya kecil ya, batang kecil tapi bunganya lumayan. Nah ini udah ada 1 dompol yang gede, kita pelihara aja. Yang ini juga kita sain 1 dompol aja. Kalau misalkan ada yang lebih dekat dengan pangkalnya itu bunganya bagus, nanti pelihara. Kalau misalkan enggak ya udah pelihara ke ujung. Nah, kebetulan ini agak bagus ya, di sebelah sini kita pelihara aja, yang lain kita buang. Jadi nggak boleh eman-eman ya, demi si pohon jambunya nggak terlalu nahan beban banyak, jadi nggak terlalu berat. Masuk ini nih bunganya di ujung semua, tapi ini ujungnya kan bukan ujung cabang yang utama, nanti bisa dipelihara yang sebelah mana nanti. Yang jelas ini yang mengarah ke atas nih, mengarah ke atas nih kita buang aja. Kalau masih segini tuh ngerempelnya gampang tuh, tapi kalau udah gede-gede atau udah mekar tuh dia udah ulet, bahasa Jawa ini udah ulet, atau bahasa Indonesia udah ulet ya, jadi sulit dipotel lah. Ini udah kita potel lah. Ini nanti 1 cabang ini nih gedenya juga cuma 1 kelingking, nggak ada ya. Kita pelihara 1 dompol aja. Mungkin yang ini daunnya kita buang sekalian aja biar lebih kena udara nanti.
lebih kena udara. Kemudian yang ini juga, ini berhubung di sebelah pangkal tuh kurang bagus, kita buangin aja. Ini bagian atas kita buang. Nah ini dombolnya bagus nih, ini bagus nih, ini bagus. Nanti kita pelihara, daunnya kita buang sekalian aja biar lebih kena udara ya. Kemudian ini agak mengarah ke atas nih, ini agak mengarah ke atas, mending dibuang aja. Yang dipelihara di sebelah sini. Jadi ini satu batang, ini satu kelingking ternyata 3 dombol. Ini nanti kalau satu dombol tuh setengah kilo, wow sebegini nih, udah bisa hampir nggak kuat. Nah, nanti seleksi waktu kalau sudah bunga mekar, selesai mekar itu baru diseleksi. Nah seperti ini juga nih, jejer nih, dombol jejer nih. Ini dombol jejer kita kurangin satu aja sekalian. Nah kita kurangin, kita buang. Yang ini terlalu dekat kita buang aja. Ini 2. Ini juga pas pangkal, pas waktu turun bagus. Yang sini terlalu ujung kita buang aja. Ini batang kecil kita buang. Jadi untuk seleksi bunga jambu itu juga membutuhkan waktu dan tenaga ya lumayan. Nih seperti ini nih. Ini bunganya kelihatan guys. Ini udah dimakan ulet. Ini dimakan ulet nih, kelihatan ya, kerowak gini. Mendingan kita buang aja. Dan ini satu tempat, ini ada beberapa dombol bunga. Ini kita seleksi satu dombol aja ya. Ini kita buang ya. Ini ada satu dombol, kemudian ini mengarah ke bawah nih, batangnya masih segini akan nggak kuat, mendingan kita pelihara yang ini aja. Kemudian ini mengarah ke atas ya, mengarah ke atas kita buang aja. Dan ini ujung daun kita buang. Nah nih, ini termasuk batang yang segini. Nanti kalau diberat ini cukup satu dombol aja, pelihara yang dombolnya bagus. Jadi udah berbunga banyak, di pohonnya dibikin berbunga banyak, bunganya diseleksi lagi. Nah ini satu batang nih ya, contoh nih besarnya sak kelingking ya. Ini kasih satu dombol aja dia udah berat. Ini kita buangin aja, kita pelihara satu dombol yang terbesar ini ya. Yang ini kita buangin semua aja. Jadi ini satu dombol ini nanti kalau isi 4 itu udah risiko patah nih batangnya. Kalau banyak seperti tadi wis jelas patah itu. Terus kenapa misalkan nggak ditali gitu, misalkan nggak ditali seperti ini kan di tangkai bunganya. Kalau udah ditali itu dia sudah terlalu terforsir si pohon jambunya untuk berbuah lebih banyak. Jadi mendingan nggak usah pakai tali-tali, kecuali kalau misalkan cabang ini yang biar nggak terlalu miring ya nanti kita tali. Tapi kalau untuk cabang-cabang buah usahakan nggak usah pakai tali. Jadi semampunya kita bikin semampunya sebesar si batang apa namanya, batang si jambu itu untuk berbuah, biar nanti pohonnya nggak stres, terus malah buahnya bisa nyambung gitu kan. Nah, kalau ini batangnya udah gede, ini di batang utama bagus nih, nggak apa-apa kita pelihara. Ini juga nih dengan jarak seperti ini yang agak ke atas, ini agak ke atas kita buang, pelihara yang ini terlalu dekat. Kemudian ini terlalu kecil batangnya, nggak usah aja. Kemudian kita pelihara ini udah jauh ya. Ini udah berapa nih satu batang dari sini ya, 1 dombol, 2 dombol, 3, 4. Ini terlalu dekat, 4 dombol kita pelihara. Ini ke atas kita buang. Ini jelek, bunganya jelek kita buang. Ini ujung ya kita buang. Nih satu batang ini cuma 1, 2, 3, 4 dombol ya. Yang ini juga batangnya jelek, ini kita pelihara 1 dombol aja, biar sini nanti seperti ini setengah kilo. Wow, ini enggak seumuran nggak apa-apa. Ini batangnya kecil nih, ini batang kecil tapi ada 2 dombol ya kan. Kita pelihara yang paling ujung aja. Kalau paling ujung ini, kalau paling ujung nanti kan buahnya gandul di bawah gitu kan. Nah kalau yang ini agak di tengah ini nanti kan bergesekan dengan si batang, nanti mah buahnya nggak bagus, jadi kita buang aja. Nah ini juga batang yang kecil, ini ada bunganya, kita seleksi lagi. Ini kita pelihara yang ini tak
potong sebatangnya aja. Nanti kita pelihara yang paling ujung ini, yang ini kita buang. Nih satu dompol juga udah berat nanti. Oke, jadi ini seleksi bunga ya. Nih dombolnya nih nanti kena batang semua. Nih kira-kira kita pelihara yang mana ya? Yang ini aja. Ini 2 dombol, nanti kalau udah mekar kita seleksi. Kemudian ini juga di batang utama nih bagus. Ini juga bagus mengarah sana. Kemudian ini arah sana kita buang, ini arah sini. Ini ada bunga kecil kita buang lagi. Ini di ujung di atas ya, di atas kita buang aja. Ini kecil-kecil nih udah bunga kita buang. Jadi ini udah 3 dombol nih. Seperti itu teman-teman. Jadi harus harus rajin gitu kan. Ini malah udah ada yang ini dimakan lalat ya, lalat ulat. Dengan ulat kita buang aja dombolnya. Ini batang segini juga kita kasih 1 dombol aja. Kasih dombol yang bagus. Nih seperti ini. Nih dombol, nanti ini isi 4 aja dia udah berat. Oke, jadi begitu tips kali ini yang di Parangtritis Garden and Vineyard untuk seleksi bunga jambu air ya. Jambu air deli hijau biar nanti buahnya lebih maksimal lagi. Nantikan tips-tips lagi dari Parangtritis Garden and Vineyard. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan jika bermanfaat bisa di-share untuk teman-teman yang lain biar lebih tahu lagi untuk ragam budidaya tanaman buah. Oke, salam petani hebat dari Parangtritis Garden and Vineyard.